Yang pertama kita sepakat dulu namanya juga manusia. Haleluya. Jadi kalau saudara kalau masih hidup pasti akan mengalami hal demikian. Kalau engkau tidak mau mengalami demikian, berarti saudara tidak mau lagi hidup. Haleluya. Sebab dia hidup ada hari esok. Nah, mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 18, yaitu perikopnya adalah kesetiaan mendatangkan sukses. Sukses itu tidak hanya sukses dalam materi. Sukses itu tidak hanya sukses mendapatkan apa yang dia mau. Sukses itu adalah menerima keselamatan daripada Tuhan yang terutama. Kita bacakan firman Tuhan. Saya ayat yang ke-10, saudara nanti ayat yang ke-11. Kita bacakan bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-18 kita bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dua-dua ya. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal siapa yang akan mempercayakan kepadamu yang sesungguhnya? Ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang tidak mengabdi kepada dua-dua, karena jika demikian dia akan mencintai seseorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada seseorang dan meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Ayat yang ke-14 berkata, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkannya dia. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu mengundurkan diri kepada Allah, tetapi Allah mengundurkan hatimu, sebab apa yang dibenci manusia dibenci oleh Allah. Ayat yang ke-16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ayat yang ke-18 kita bersama-sama dua ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak setia terhadap hal-hal yang kecil, maka kita juga tidak setia terhadap hal-hal yang besar. Manusia Bapak Ibu dan setiap orang dia ingin mau kesuksesan langsung terjadi dalam hidup. Manusia ataupun tidak sedikit di antara kita, dia mau yang baik-baiknya saja ataupun yang enak-enaknya saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita di sini di dalam ayat yang ke-10 ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu Saudara. Artinya setiap panggilan yang dipanggil oleh Tuhan buat setiap kita harus meresponi terlebih dahulu dari hal yang kecil dahulu. Amin. Supaya ketika saudara bisa dipercayai dengan perkara yang kecil itu, dan Tuhan bisa mempercayai perkara yang besar terhadap Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi saudaraku, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal menyenangkan hati Tuhan, sering saya sampaikan, saya tidak tahu bagaimana caranya, itu terserah saudara. Yang terpenting satu hari jangan lewatkan
engkau harus menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Hal mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, mungkin pendeta bisa saja itu engkau lakukan karena memang saudara terpanggil sebagai pendeta. Tapi hari ini juga saudara engkau tidak bisa beralasan hal demikian. Engkau sebagai umat Tuhan, engkau yang sudah dipanggil oleh Tuhan pun bisa melakukan hal yang sederhana untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal yang sederhana. Mungkin saudara mungkin tidak terlalu banyak untuk menyita waktu. Apalagi ini saudara ini banyak yang memiliki konten yang hanya singkat saja. Tapi kalau saudara punya niat untuk menyenangkan hati Tuhan, bisa lewat konten itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan mungkin engkau berkata, mungkin Bapak bisa setia dalam perkara kecil, mungkin Bapak bisa setia dalam hal melayani Tuhan, karena memang Bapak sudah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Tapi hari ini saudara yang saya kasihi, apapun caranya, apapun yang kau lakukan, yang terpenting hari itu engkau bisa menyenangkan Tuhan. Gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara belum bisa untuk melakukan hal yang besar, engkau bisa men-sharing statusmu di WhatsApp. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kau bisa buat status, karena kau bisa berlaku menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Itu hal yang kecil. Kalau apalagi ada waktu sambil pegang Alkitab terus pakai TikTok, engkau berkata, aku diberkati, bisa saja. Amin. 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 Yang terpenting engkau punya hal, yang terpenting engkau punya cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dulu yang pertama. Maka saudaraku, ketika hal yang kecil itu engkau bisa setia, maka Tuhan pun akan mempercayakan hal yang besar terhadapmu. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita meremehkan sesuatu yang dapat kita lihat, apalagi dengan hal-hal yang tidak terlihat, kecerobohan dan ketidaktaatan merupakan hambatan berkat Tuhan. Dari hal, sampai Bapak Ibu Saudara, dari hal mau tidur pun saudara harus berdoa. Coba lihat dulu kanan kiri. Kalau tidur engkau berdoa enggak? Coba colek. Itu hal yang kecil. Amin. Berdoa itu mungkin saudara kalau tidak ada waktu untuk berkumpul berdoa, saudara sambil tidur pun bisa berdoa. Amin. Yang paling singkat bahasa Barat. Dengan yang Tuhan bodoh. Amin. Haleluya. Itu hal yang singkat. Jangan kita sepelekan hal, mungkin aku tidur aja, aku bangun aja. Tapi ini saudara yang saya kasihi, lakukan ini di dalam kehidupanmu. Dalam hal yang kecil ini yang kau bisa dipercayai, maka Anda mungkin perhatikan ke depan saudara, Tuhan akan mempercayai hal yang besar di dalam hidupmu. Ketika engkau bangun tidur, engkau berkata, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup, saya dapat merasakan kasih Tuhan. Berkati berikan kekuatan kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berkata, haleluya. Amin. Amin. Itu hal yang kecil, jangan engkau menganggap remeh Bapak Ibu Saudara. Hal yang terkecil ini pun bisa mengangkat saudara untuk menjadi hal yang besar. Dan kita dapat belajar kesetiaan yang mendatangkan kesuksesan. Kira-kira Bapak Ibu, hal apa yang kita dapat pelajari supaya kita sukses di dalam hidup ini? Ingat saudara, kesuksesan itu bukan hanya memperoleh materi banyak. Kesuksesan itu bukan hanya memperoleh nama supaya terkenal. Kesuksesan itu yang terutama adalah Tuhan tidak meninggalkan engkau. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar kesetiaan yang mendatangkan kesuksesan. Yang pertama, perhatikan. Jika kita setia dengan perkara yang kecil, maka kita akan setia dengan perkara yang besar. Setia dengan perkara yang kecil,
membuktikan kemampuan kita untuk menangani perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, anak yang kau lahirkan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Amin. Suami yang kau dapatkan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Istri yang kau dapatkan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Yang terpenting saudara yang kau harus berpikir, kalau dia pernah melakukan hal kesalahan, engkau harus berpikir namanya manusia pasti salah. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau kau berkata, tahu marang margeleng, busik, orang nama manusia cari bola. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pernah berkata hal dari dia, kau harus minta ampun. Katakan amin. Kalau engkau sebagai anak berkata, saya doakan kau cepat meninggal. Orang tuanya didoakan cepat meninggal. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara yang kau pernah berkata demikian, hari ini engkau minta ampun kepada Tuhan. Amin. Karena saudara, di dalam kehidupan ini kita harus setia dengan perkara yang kecil membuktikan kemampuan kita untuk menangani perkara yang besar. Persoalan ataupun kerikil-kerikil persoalan dalam keluarga, kita harus bisa kuat. Katakan amin. Kita harus bisa kuat. Saya pernah cerita ataupun saya pernah bawakan khotbah di gereja ini ketika ada 3 orang anak-anak. Anak-anak itu kelas SD, taruhlah SD. Namanya anak-anak, dia tidak berpikir apa yang harus ketika dia lakukan. Yang pertama saudara, anak ini tidak berpikir ke depan sedang apa yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, engkau sebagai orang tua harus bisa memaklumi ketika dia melakukan hal kesalahan. Nah saudaraku, itu yang pertama. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Matius 25 ayat 21, di mana firman Tuhan, setia dengan perkara yang kecil membuktikan kemampuan kita untuk menangani perkara yang besar. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masukkanlah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan apapun yang saudara alami, kalau itu sebatas engkau hanya sebagai manusia yang terganggu, dan saudara mau sama-sama sampaikan kepada saudara, jangan hiraukan persoalan itu. Katakan amin. Jangan hiraukan persoalan itu. Persoalan itu hanya mendatangkan ketidakbaikan. Persoalan itu hanya mendatangkan dan bahkan hanya merendahkan dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita dapat belajar kesetiaan yang mendatangkan kesuksesan ini. Yang kedua, jika kita setia dengan perkara materi, maka kita juga setia dengan perkara rohani. Pertumbuhan rohani seorang ditentukan oleh sikapnya terhadap perkara materi yang Tuhan percayakan kepadanya. Jika pikir itu membuktikan tingkat kerohanian kita. Saudara Bapak Ibu Saudara, di dalam perkara yang kesetiaan ini dikatakan di sini, jika kita setia dengan perkara materi, maka kita juga akan setia dengan perkara rohani. Orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan harus bisa memanage di dalam keuangan. Katakan amin. Harus bisa mengatur dalam keuangan. Karena banyaknya hancurnya sebuah rumah tangga karena seseorang itu tidak bisa mengatur keuangan. Agar kelihatan Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya ataupun orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak menghambur-hamburkan uangnya
ketika dia memiliki materi. Haleluya. Haleluya. Tetapi juga saudara, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dia tidak memiliki sifat kikir. Coba colek dulu kanan kirimu, kau kikir ya. Kau kikir ya. Haleluya. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Orang yang kikir itu ataupun orang yang pelit itu orang yang, tapi di sini tidak ada ya. Haleluya, tidak ada ya. Contoh, ini Pak Pendeta singgung saya nih, jangan begitu ya. Gak ada singgung. Ini hanya supaya melurus. Ketika ada seseorang meminjam uang, pertama datang dia nangis, aku pinjamlah uangmu Eda, aku pinjamlah uangmu lain. Yang pertama sebenarnya yang punya uang ini tidak mau ngasih sebenarnya. Aku udah tahu kau bertembus, bertembusnya kau sebenarnya. Tapi karena dia pikir merasa kasihan, sehingga dikasih uang ini. Setelah dikasih, dia janjinya hanya 2 bulan, contohnya. Udah lewat 2 bulan. Yang punya uang ini karena memiliki kasih daripada Tuhan, oke, dikasih longgar lah jadi 3 bulan. Ke 4 bulan lah. Udah saya bilang juga baru tanggus itu, kata istrinya pula kan. Ngapain kau kasih pinjam uang? Sehingga yang satu yang pinjam uang ini kalau memiliki rasa malu masih lumayan. Akhirnya dia bikinlah perselisihan. Pas ketika di gereja, ini maaf tidak ada di sini, ini ada di kampung saya di sini Kalang, tidak ada di sini. Pas ditagih contohnya, mana nih utang itu? Langsung panas dia, langsung gini tangannya. Kurang ajar kau ya, kau permalukan aku ya. Kau tagih-tagih lagi di gereja, masuk mah mau bikin malu saya katanya. Kurang ajar kau. Ya udah, saya nggak mau bayar sekalian. Udah biarin aja. Apa mau? Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya tidak melarang engkau bisa meminjamkan uang kepada orang. Tapi ketika engkau dipinjamkan uang oleh orang, ingatlah mengembalikannya. Amin. 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 Soalnya bulan-bulan tuh berarti nabung baru saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksudnya boleh engkau meminjamkan uang, boleh engkau dipinjamkan, tapi ingatlah, kalau memang belum ada engkau belum ada waktunya, tolonglah, tolonglah aku belum ada uang. Bagaimana? Kalau mungkin ada omongan enak, saya yakin juga yang meminjamkan uang ini nggak bakal emosi. Paling hanya berulang-ulang dikatakan, tolong terus, tolong ya itu semuanya tidak bagaimana lah. Saya pun nggak bisa makan. Nah, itu kita baca dulu tadi firman Tuhan, orang yang kikir itu adalah itu membuktikan tingkatan kerohanian dia. Tapi kalau orang yang sudah terpanggil ataupun orang yang sudah memiliki kerohaniannya bagus, jangankan meminjamkan uang. Dan kalau dia meminjam uang, dia akan selalu berusaha untuk mengembalikannya. Amin. Dan kelihatan daripada keimanannya. 1 Korintus 5 ayat 21 berkata, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah 1 Korintus 5 ayat 11, ayat 11. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ketika sudah engkau bisa melihat orang itu sifatnya bagaimana, tapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau sekali-sekali bergaul dengan orang itu. Jangan duduk bersama-sama ataupun jangan bersama-sama, jangan makan bersama-sama dengan dia. Tapi saudara, engkau sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, engkau harus bisa memilah. Amin.
Amin. Kalau orang yang sudah kelihatan ataupun imannya sudah meningkat ataupun imannya sudah ada, dia bisa memanage keuangan ini dan dia bisa mengatur keuangan di dalam rumah tangganya. Jika kita setia dengan perkara materi, maka kita juga akan setia dengan perkara rohani. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka di dalam perkara hal yang kecil pun engkau harus setia. Dalam mengatur keuangan pun engkau harus cakap. Dan dalam mengatur materi pun engkau harus pintar. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, engkau harus pintar-pintar. Kalau ada uang sedikit, engkau bisa sisihkan, engkau bisa simpan. Jangan ketika ada uang lalu engkau hambur-hamburkan untuk minggu depan, lalu engkau berantakan karena keuangan saudara tidak bisa teratur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan. Katakan amin. Kesetiaan kita ditentukan oleh sikap yang tidak menduakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan saudara adalah engkau harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Kesetiaan saudara dibuktikan ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus mendahulukan Tuhan, engkau harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan engkau melakukan aktivitas apapun di dalam hidupmu kalau engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Dalam sekalipun dalam keadaan sakit, sekalipun dalam keadaan tidak berdaya, tetapi Bapak Ibu Saudara harus melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, melibatkan Tuhan di dalam usahamu, melibatkan Tuhan di dalam keluargamu. Kesetiaan kita ditentukan oleh sikap yang tidak menduakan Tuhan. Dan engkau berpikir, aku bisa ini semua karena kemampuanku. Aku bisa ini semua karena kebolehan. Kalau engkau memiliki sikap hal demikian, berarti engkau menduakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini, engkau harus mengutamakan Tuhan. Engkau harus memposisikan Tuhan di dalam hidupmu adalah posisi yang tertinggi. Engkau harus berkata, semua yang saya dapatkan ini adalah itu karena kasih karunia Tuhan. Semua yang saya peroleh ini adalah karena semata-mata pertolongan Tuhan di dalam kehidupanku. Oleh sebab itu, tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau ketika engkau berserah kepada Tuhan, dan ketika berkat yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu, jangan engkau menjadi sombong. Haleluya. Haleluya. Jangan engkau mungkin berkata, aku boleh seperti ini, aku boleh mengadakan hal demikian karena kebolehanku, karena kepintaranku. Tapi semuanya itu adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan. Maka andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Yeremia 7 ayat 17 berkata di dalam kehidupan kita. Yeremia 7 ayat yang ke-17 boleh ditampilkan. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Semua yang bisa kelihatan, semua yang ada kita rasakan. Kalau tanpa engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, kalau engkau meragukan Tuhan di dalam hidupmu, tanpa engkau berserah kepada Tuhan, kesetiaanmu akan kelihatan bagaimana engkau di dalam hidup ini. Kalau tanpa ikut menyertakan Tuhan, maka engkau pun akan sia-sia. Oleh sebab itu saudara, apapun yang engkau alami, persoalan apapun yang engkau alami, engkau harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Amin. Aku berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Musa juga membawa bangsa Israel, boleh bermain musik di tempat musik dulu. Ketika Musa membawa bangsa Israel ini, Musa pernah bimbang hatinya. Lalu karena orang bersungut-sungut, Musa sudah membawa kami jauh daripada Mesir ataupun daripada Raja Firaun. Apa yang kami dapatkan hari ini? Kami haus, kami lapar, kami bahkan capek berjalan. Tapi Musa sempat bimbang di dalam hati.
Lalu ketika itu saudara Musa membawa bangsa ini berjalan dengan perjalanan yang jauh 40 hari. Lalu Musa hampir bingung. Tapi dia meneguhkan hatinya. Dia ingat dalam firman Tuhan ini, kesetiaanku ditentukan oleh sikap hatiku yang tidak menduakan Tuhan. Musa sempat menduakan Tuhan, sempat berpikir, gimana ini Tuhan? Tapi Musa dengan setia berkata, dia mengangkat tangan. Amin. Kalau ketika juga Bapak Ibu Saudara mengalami hal demikian, ketika engkau mentok tidak tahu lagi minta tolong sama siapa, engkau mungkin merasa di dalam hidupku ini biasa-biasa saja. Setiap apa yang saya usahakan itu hancur. Bahkan anak-anakku tidak bisa saya atur, bahkan suamiku tidak bisa saya atur. Bahkan saudara, ketika apapun yang menjadi usaha saya, semua berantakan. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Musa mengalami kekacauan itu? Dia hanya meneguhkan hatinya. Amin. Dan dia mengangkat pujian. Kita akan pujian. Berserah kepada, haleluya. Aku berserah. Aku berserah. Sekalipun masalah ada di dalam kehidupanmu, sekalipun orang lain merendahkanmu, sekalipun siapapun yang merendahkanmu, tapi Bapak Ibu saya pesankan hari ini, jangan pusingkan dengan masalah itu, jangan pusingkan omongan orang, tapi tetaplah pandang Tuhan. Amin. Tetap pandang Tuhan. Engkau berkata kepada Tuhan, aku datang Tuhan, karena Engkau sanggup mengubahkan segala persoalan. Amin. Aku datang Tuhan karena Engkau mampu mengubahku menjadi hidup yang baru. Katakan amin. Aku percaya tadi si Alek tadi